Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Amanullah dari Universitas Muhammadiyah Lampung, program studi psikologi. Di sini saya akan memaparkan sedikit makalah tentang transformasi komunikasi kontak sosial dalam masyarakat selama pandemi COVID-19. Berakhirnya pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia dengan dampak yang luar biasa, baik dalam hal kesehatan maupun sosial, menandai fase baru dalam perjalanan manusia menuju pemulihan dan adaptasi. Pandemi ini telah merubah pola, perilaku, dan dinamika komunikasi manusia secara substansial, menciptakan tantangan psikologis dan sosial yang mendalam. Selama periode pandemi, individu dan manusia terpaksa menghadapi pembatasan sosial, isolasi, dan ketidakpastian akan masa depan, yang semuanya berdampak pada cara mereka berperilaku dan berkomunikasi. Keadaan ini tidak hanya menciptakan tekanan psikologis, tetapi juga mendorong evaluasi dalam mekanisme adaptasi manusia. Pola perilaku manusia seperti kecenderungan untuk mencari keterhubungan sosial, persepsi resiko, dan respon terhadap perubahan norma sosial. Semuanya mengalami transformasi selama pandemi. Begitu pula dengan komunikasi yang terpengaruh oleh pergeseran signifikan, pemanfaatan teknologi, kebutuhan akan informasi yang akurat, dan dinamika interaksi sosial yang berubah. Rumusan masalah dari latar belakang bagaimana COVID-19 mempengaruhi paradigma sosial, dan apakah perubahan ini bersifat sementara atau menciptakan paradigma baru dalam interaksi sosial. Lalu, bagaimana konsekuensi kesehatan mental dan kesejahteraan sosial pasca pandemi, termasuk perubahan tingkat stres, kecemasan, dan depresi, serta strategi kebijakan untuk efektif mendukung pemulihan. Hasil pembahasan, menurut Putri Dikaka, tahun 2021, komunikasi mampu membentuk dan mengembangkan kepribadian manusia karena manusia yang melakukan komunikasi akan mampu memahami dirinya sehingga dapat menemukan jawaban atas dirinya sendiri. Penyesuaian dan pengembangan diri manusia terhadap lingkungan sekitar akan diperoleh melalui komunikasi karena interaksi yang terjalin dengan lingkungan akan menemukan kualitas hidup manusia itu sendiri. Komunikasi akan gagal membentuk perbedaan manusia menjadi buruk, maka dari itu kemampuan dan keterampilan akan komunikasi yang efektif diperlukan. Tujuan dari psikologi komunikasi itu sendiri adalah untuk memahami tanda komunikasi yang efektif. Pandemi COVID-19 telah menjadi pendorong utama perubahan dalam pola perilaku sosial manusia. Pembatasan sosial yang diberlakukan dan isolasi telah menciptakan pergeseran dalam keterhubungan sosial, mengubah persepsi resiko, dan memicu respon terhadap norma sosial yang berubah. Studi lanjutan setelah pandemi diharapkan untuk mengungkap apakah perubahan ini bersifat sementara untuk membentuk paradigma baru dalam interaksi sosial. Dalam ranah teknologi, pandemi ini telah mempercepat evolusi komunikasi manusia. Pemanfaatan teknologi yang signifikan dalam pandemi memicu pertanyaan tentang sejauh mana manusia akan terus mengadaptasi cara berkomunikasi setelah pandemi usai. Penting untuk mengeksplorasi dampak ini terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial, serta mengidentifikasi perubahan-perubahan dalam dinamika interpersonal. Kelompok sosial adalah kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau satu kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil yang hidupnya secara guyup. Ada juga beberapa kelompok sosial yang dibentuk secara formal dan memiliki aturan yang jelas berdasarkan struktur kelompok dan proses sosialnya. Maka kelompok sosial ini dapat dibagi menjadi beberapa karakter yang penting. Ada empat kelompok sosial yang dapat dibagi berdasarkan struktur faktor masing-masing. Ada kelompok formal sekunder, kelompok formal primer, kelompok informal sekunder, dan kelompok informal primer. Konsep dasar perubahan sosial menyangkut tiga hal, yaitu satu, studi mengenai perbedaan. Yang kedua, studi melakukan pada waktu yang berbeda atau perbandingan. Yang ketiga, yaitu pengamatan pada sistem sosial yang sama. Transformasi yang terjadi
pada masa COVID-19 sebagai berikut. Pada masa social distancing, selama pandemi COVID-19, transformasi komunikasi psikologi mencuat sebagai pilar kesehatan mental. Terpisah secara fisik, masyarakat menemukan cara baru untuk menjalani koneksi emosional melalui video call, platform online, dan media sosial. Kesadaran akan pentingnya dukungan psikologis saling menguat, menciptakan ruang virtual, berbagai pengalaman, dan empati. Meskipun jarak memisahkan, ketegangan sosial digantikan oleh solidaritas digital, menandai perubahan paradigma dalam cara kita mendukung satu sama lain selama tentang kolektif ini. Selanjutnya pada masa isolasi dan karantina. Selama pandemi COVID-19, transformasi dan komunikasi psikologi menjadi sangat signifikan. Terpisah dari rutinitas sosial, individu menemukan cara baru untuk menjaga kesehatan mental melalui intensifikasi komunikasi virtual dengan keluarga dan teman-teman. Isolasi memicu peningkatan perhatian terhadap kesejahteraan psikologis yang muncul, inisiatif, berbagai pengalaman, dan sumber daya dukungan online. Meskipun diisolasi secara fisik, teknologi menjadi jembatan untuk merawat koneksi emosional, membuktikan bahwa bahkan dalam karantina kemungkinan dapat menjadi alat penting untuk membangun dukungan dan pemahaman bersama. Kesimpulannya adalah dari transformasi komunikasi psikologi pada masa-masa sulit seperti isolasi, lockdown, PSBB, dan pengawasan PDP dan ODP selama pandemi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi virtual dan online menjadi sarana utama dalam menjaga kesehatan mental. Pentingnya dukungan emosional, inovasi dalam berkomunikasi, dan kesadaran kolektif tentang kesejahteraan psikologi menjadi faktor utama. Transformasi ini menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan fisik, komunikasi tetap menjadi alat penting dalam membangun koneksi, solidaritas, dan mendukung bersama untuk mengatasi tantangan bersama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf pada teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.